Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami menjadi Indonesia. Hari ini kita akan men-share kepada Anda. Kemarin ada request dari Pak Diki Muara Enim. Kebetulan Pak Diki ini punya tanah lahan 1 hektar di Muara Enim, dan beliau berniat mendirikan perusahaan developer, tapi mereka masih bingung caranya bagaimana. Dan kebetulan juga beliau rencananya mau kerjasama dengan developer, tapi kami sarankan supaya Pak Diki saja yang menjadi developer. Dan bagaimanakah dengan lahan tanah? Mari kita evaluasi lahan tanah seperti apa, kita analisa apakah memang cocok untuk dijadikan pemukiman dan perumahan. Seperti yang Anda lihat di belakang layar kami ini adalah tanah Pak Diki kurang lebih 1 hektar. Oke, sahabat Pertiwi, kita hitung dan kita analisa, kita bikin RAB-nya, keuntungannya berapa, profitnya berapa, biaya-biaya apa saja yang diperlukan oleh Pak Diki untuk awal ini. Oke, Pak Diki, ikuti terus video berikut ini. Oke, sahabat properti, kita ketemu lagi di sesi kedua ini. Di sesi kedua ini kita akan menghitung kelayakan dari tanahnya Pak Diki. Nah, Pak Diki ini kebetulan punya tanah di Muara Enim, di kampungnya sendiri. Dan kita akan menghitung kelayakan daripada tanahnya tersebut. Oke? Nah, pertama rencana proyek. Nah, oke, rencana proyek. Seperti Anda lihat, ini adalah catatan tanah mentah adalah 10.000 meter persegi, rencana kaplingan 120, 12 kali 10, kita bikin saja 12 kali 10, 100 ke belakang, 10 ke belakang, 12 ke samping. Nah, tanah efektif 70%, berarti 10.000 kali 70, 7.000 tanah efektif. Dibagi tanah kaplingan 120, tanah per kapling berarti kita dapat unitnya 58 unit, sahabat properti, dari tanah 1 hektar. Oke, RAB rencana proyek Pak Diki. Nah, pekerjaan tanah apa saja yang perlu kita rencanakan dari awal? Pertama, pekerjaan tanah yang diperlukan adalah membuat kaplingan lingkungan, karena tanahnya kebetulan sudah diratain, sudah bagus, tinggal kita mengkapling sesuai dengan bikinnya lingkungan. Kedua, membuat parit drainase. Yang ketiga, perkerasan jalan lingkungan. Terus legalitasnya perlu, kebetulan Pak Diki ini belum punya PT, maka kami sarankan beliau bikin PT sendiri. Kedua, legalitas proyek ini termasuk sertifikat tanah yang sesuai, IMB, izin lingkungan, Pemda Kabupaten, izin tata ruang, dan Kemenpu Upera. Yang terakhir, membuat rumah contoh. Rumah contoh ini menyangkut rumah contoh sesuai dengan tipe, meteran air listrik, air bersih, gerbang masuk ke perumahan. Sebenarnya gerbang ini nggak perlu amat, yang penting tanahnya. Oke, sahabat politik, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita mulai menghitung, inilah rencana anggaran biaya RAB secara garis besar, tapi ini sederhana. Saya cara sederhana, sahabat properti. Yang penting Anda paham dan Anda mengerti datangnya dari mana, kemana uangnya. Dan dalam hal ini kalau Anda pemula, ini sangat perlu Anda perhatikan, Anda pelajari. Disesuaikan masalah harga, disesuaikan saja di lingkungan tempat proyek Anda dimulai. Kebetulan harga saya sesuaikan dengan di tempat kami di Jambi. Oke. Pertama, karena dia lahannya sudah dibersihkan, maka yang perlu pekerjaan yang perlukan di biaya selanjutnya adalah apa lagi nih? Nah, ini kacau. Oke, nah ini Pertama, membuat kaplingan jalan lingkungan. 10 ke jalan lingkungan itu kan 10.000, berarti kan semuanya 2.000 dikalikan 2.000, 20 juta. Kita anggap saja 2.000, bisa 1.000, bisa tergantung kondisi. Terus membuat parit drainase, kita anggap 6 juta. Perkerasan lingkungan 4 juta. Ini kalaupun kita anggap harga prediksi, tapi ini sesuai dengan yang telah kami lakukan, masih bisa masuk akal. Terus di total 30 juta untuk pekerjaan tanah, sahabat properti. Yang kedua adalah legalitas. Nah, legalitas proyek
Legalitas perusahaan membuat PT baru 7 juta. Kebetulan, sesuaikan saja lingkungan tempat tinggal Anda. Sudah terus, legalitas proyek pecah sertifikat per 58 unit. Karena yang akan kita pecah 58 kali 2.500.000, 145 juta. IMB induk 5 juta, izin lingkungan SPPL 4 juta, izin prinsip kabupaten 10 juta. Izin prinsip ini bisa izin lokasi, bisa izin prinsip. Biasanya izin di bawah 5 hektar itu pakai izin prinsip. Izin tata ruang Kemenko Peras 5 juta. Berarti dinas pemasukan, dinas perizinan 176 juta. Di sini yang paling mahal itu sebenarnya pecah sertifikat sahabat properti. Ini berkisar 2 juta sampai 2,5 juta. Itu sebenarnya main belakang. Sebenarnya kalau main di depan ke negaranya itu nggak sampai sebegitu. Tapi inilah dunia properti. Ada hitungan RAB yang di luar prediksi. Oke, sahabat properti, kita lanjut. Nah, pekerjaan tanah dengan legalitas tanah 30 juta, legalitas 176 juta, 30 ditambah 176, 206 juta. Kita bagi 58 unit. Karena banyak unit kan 58 unit. Berarti per unit itu 3.551. Nah, 3.501 inilah dia menyumbang per unit dari harga per unitnya 3 juta. Oke, sahabat properti. Terus pekerjaan fisik dan konstruksi. Membuat satu unit rumah contoh. Nah, rumah contoh ini disesuaikan saja kalau kebetulan kita tipe 36 ya 36, kalau tipe 45 45. Kalau ada dua tipe di perumahan Anda, maka buatlah dua tipe. Tapi kalau kebetulan sini satu tipe, kita bikin satu tipe aja untuk menghemat anggaran. Di tipe 36 di harga 1.800.000, 68 juta, listrik 2.500.000, air bersih 3 juta. Nah, air bersih ini bisa ya pump atau sumur bor. Kira-kira 3 juta per unit. Nah, tanah per kapling 120 meter persegi, 120, 258, 110.000. Nah, 258 ini dari mana guys datangnya? Oke, kita lihat di sini ke sahabat properti. Dari tadi kan harga tanah 1.800.000.000 ini dia. Oke, kita 1.800.000.000. Kita bagi 58, sahabat properti. 58 ini banyak unit ini dia. Nah, 58 berarti 31 juta per unit. Harga lahan sebenarnya ini termasuk mahal sebenarnya Pak Diki. Seharusnya di harga ini berkisar 15 sampai 20 juta. Ini 31 juta per unit. Nah, kita bagi 120 per unit. Berarti dapat 258 per meter persegi. Ini dia, meter persegi ini dia harga. Oke, jadi harga 258 itu dari sini guys. Seperti biar paham. 258 berarti 31 juta per unit. Nah, ini kita total jadi 100 juta. 101.334. Harga borong konstruksi per unit 100 juta ditambah dengan harga tanah bersih per unit 3 juta. Tanah bersih ini dari sini. Karena ini ditambah ini dibagi dapat 3 juta per unit. Ini saya tambahkan, berarti total bangunan dan tanah 104 juta. Oke, seperti ini modal tanah bangunan tanah per unit. Ingat ya, per unit. Nah, potensi keuntungan profit yang didapat karena kita sudah mengetahui modal dasarnya, modal bersih untuk membangun satu unit rumah, maka kita akan mengetahui berapa sih potensi uang masuk kalau kita jual di harga oke, nanti kita modal dasar dulu. Modal dasar plus tanah 104 juta dikali 58, berarti modal secara keseluruhan dalam 58 unit itu 6 miliar. Nah, jadi modal dasar membangun rumah itu 6 miliar. Uang keluar ini guys, 6 miliar ini. Oke. Sekarang nilai jual brosur, kita jual rumah subsidi dengan kisaran harga ditetapkan oleh pemerintah wilayah 150 juta. Karena kita menjual di harga 100 rumah subsidi di harga 150 juta,
maka pemasukan dari harga jual 150 juta dikali 58, 8 miliar 700 juta. Ini pemasukan. Nah, berarti 8,700 juta dikurangi modal dasar tadi sekitar 6 miliar. Berarti dapat profit 2,6 miliar, sahabat properti. Oke? Itu cara mudah menghitung. Berarti profit 2,6. Pak, dianggap proyek Anda 24 bulan, berarti 2 tahun. Oke, sahabat properti dan Pak Diki, Anda sudah kenal, dan profit ini bisa Anda bisa besar, bisa segini. Kalau harga tanah Anda bisa lebih kecil lagi, misalnya harganya 1 miliar. Ini kan 1,8 miliar per meter harga per hektarnya. Nah, harga dasarnya segini 31 juta per unit. Jadi sebenarnya UTS yang ketiga, di mana tadi telah kita mengetahui bahwa keuntungan profit 2,6 miliar. Kalau harga jual 150 juta dengan modal awal, modal dasar 104 juta. Nah, jadi begini Pak Diki, kalau Anda, ini kan harga 150 juta ini harga jual kan rumah subsidi. Tapi kalau Anda menjual rumah komersil bisa jadi 160, 170 tergantung Anda. Tentu profit yang didapat lebih besar daripada ini. Karena pertama itu, yang kedua, untuk mendapatkan profit yang lebih besar tentu tanah harus kita cari yang lebih murah. Misalnya maksimal 1 miliar untuk 1 hektar 1 miliar, seharusnya begitu yang paling ideal. Ini 1,8 kami rasa terlalu cukup besar ya. Ini cocoknya untuk rumah subsidi, untuk rumah komersil. Tapi kalau ini untuk rumah subsidi juga udah masuk sih harga sebegini, per meternya 2.258.000. Nggak apa-apa, masuk. Oke, sahabat putih. Nah, oke Pak Diki, selanjutnya yang perlu Anda lakukan, sebenarnya Anda sudah bisa menjadi developer. Kenapa saya katakan demikian? Karena lahan tanah Anda sendiri yang punya. Sedangkan developer-developer lain itu yang sulit itu adalah memiliki tanah. Anda tidak perlu lagi mencari pendamping developer yang perlu Anda kerjasamakan. Cukup Anda buat legalitas proyek, legalitas PT, lanjut dengan nilai ini yang diperlukan. Selanjutnya Anda bisa konsultasi dengan kami siap bantu Anda kapanpun. Oke Pak Diki, sampai di sini yang bisa kami presentasikan kepada Anda. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silakan di komen di bawah ini. Salam